Ya. Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Malam ini seperti biasa kita ditemani oleh 2 orang, 1 wartawan senior, 1 lagi pemain nasional senior. Jadi yang datang malam hari ini semuanya senior. Karena yang mau kita bahas adalah timnas senior. Jadi tepat sekali kalau tamu kita adalah memang orang-orang yang sudah senior. Bung Roni Pangemanan, siap, jurnalis senior. Ya. Apa kabar, Bung? Selamat malam. Baik. Sehat-sehat ya? Sehat. Rumah aman dari kebanjiran? Oh, enggak. Enggak dong. Oh iya. Bung Bang lah kalau dipanggil. Kalau Pak Bung kayaknya kurang pas. Kurang pas ya. Bang Patar Tambunan. Iya. Apa kabar, Bang? Baik, coba. Sehat ya? Sehat. Rumah juga aman? Aman. Puji Tuhan. Iya, kita berikan turut prihatin ya, saudara kita yang ada di kebanjiran. Pasti penggemar sepak bola banyak. Ya kan, yang ada di Depok, yang ada di Bekasi, dan juga beberapa daerah di Jakarta. Ya. Semoga bisa teratasi, surut ya, dan kembali lagi normal. Ya, beraktivitas. Karena kita akan menikmati pertandingan tanggal 20. Kan nggak enak, Pak. Ya kan? Suasana banjir prihatin, tapi kita nonton bola. Tapi kan enaknya kan nggak ada musibah, dan kita nonton. Betul. Kita dukung timnas. Ya. Nah, ini Bung Ropan. Ini berapa hari ini cepat sekali proses pengesahan pemain itu. Wah, tiba-tiba sekarang sudah ada, mungkin Kepres sudah keluar mungkin ya. Ya, hari ini sudah. Nah, gimana Bung Ropan? Ya, ini semua dalam rangka memang untuk mengejar tanggal 20 itu. Kita main lawan Australia di Sydney. Iya. Ya kan? Dan cepat itu harus dilakukan karena tidak boleh lewat dari minggu ini. Kalau sudah minggu depan kan udah nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Jadi sehingga tanggal 10 itu sudah harus ambil sumpah. Setelah semua proses dilewati ya, Komisi 10, Komisi 13, kemudian besoknya dibawa ke sidang paripurna, diketok, suratnya kembali ke Presiden Kepres kasih keluar surat, dan ketika ini semua sudah jadi ya, mungkin malam ini atau paling lambat besok pagi pihak Kementerian Hukum udah berangkat ke Roma. Nah, jadi kita kan masih berpikir nih kota mana, karena 3 yang mau diurus ini bermain di 3 negara yang berbeda. 3 kompetisi. Belgia, Belanda, dan juga Italia. Jadi pilihannya Italia. Wah, ini berita baru ya, bahwa malam hari ini mungkin berangkat ya. Karena kan kalau hari Senin ya mesti berangkat biar ada lebih enak lah mereka. Berarti proses itu sudah lewat, bagus sekali, cepat sekali Bung Ropan. Makanya kayaknya anggota DPR ini penggemar sepak bola. Mereka sudah bilang kan terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada anggota dewan karena mereka sangat mendukung. Karena kan kalau tanpa mereka juga sulit. Ya kan, harus lewat mereka. Dan semua mensupport walaupun ada catatan-catatan dengan mereka, ada usulan-usulan apa, tapi pada prinsipnya mereka semua menyetujui. Mendukung, itu yang paling bagus dengan anggota dewan saat ini. Dan gerakannya cepat sekali, Bos. Ya, kalau bisa lihat dalam 1 minggu luar biasa. Tapi itu sudah terjadi tren kita ya, selalu di injury time ya. Gitu. Last minute kita tunggu, tiba-tiba beres semua. Oleh Romani juga bisa. Jadi ya, tapi syukurlah ya bahwa kita bisa mendapatkan semua itu dan mereka bisa bermain. Kan yang orang tunggu sekarang nggak mau tahu, pokoknya mereka harus main di sini. Harus ada. Iya, Bang ya? Iya, betul. Semua harus bermain. Tapi Bang, kita lihat memang zaman Wang Patar dulu, zamannya rekan-rekanan dulu, almarhum Wiki Yakob, Asari, Zulkarnain segala macam. Kita nggak pernah bersentuhan dengan DPR ya, Bang ya? Nggak pernah. Baru sekarang ini ya. Jadi Ya. ini sesuatu yang bagaimana menurut pandangan seorang pemain nasional ya. Abang berapa lama memiliki caps pemain nasional? Kalau saya dari junior sampai senior itu dari tahun 82 sampai tahun 90. Itu 8 tahun. Hampir 8 tahun. Jadi fenomena ini menurut Abang positifnya apa ya? Atau ada hal-hal juga yang bisa kita tarik pelajaran. Ini udah masuk ke ranah politik, Komisi 10, Komisi 13, Kepres dan sebagainya. Iya, terlepas dari itu ya, tujuan dari semuanya kan untuk kebaikan timnas. Itu aja. Bagaimana timnas kita bisa membuat sesuatu pada saat ini event yang pra Piala Dunia nih, ya bisa mudah-mudahan bisa menghasilkan lolos untuk ke Piala Dunia. Cukup bagus nih anggota semua dari berapa fraksi ya. Itu bisa langsung menyetujui penambahan pemain naturalisasi ya.
Berarti sekarang yang nambah pertama kemarin Ole, sekarang 3 ya. Berarti ada 4 tambahan yang dalam waktu yang singkat ini. Dan ini ya cukup bagus untuk penambahan di timnas ya, karena buat pelatihan semakin banyak nanti dia untuk pilihan-pilihan pemain-pemain untuk posisi-posisi ya. Karena rata-rata pemain yang ada sekarang kan minimal ada bisa 2-3 posisi. Jadi tinggal bagaimana nanti coach Patrick bisa untuk meramu squad yang ada di saat ini. Iya. Jadi memang ujungnya adalah timnas harus sukses. Itu kan? Iya dong. Semua pihak, politik, ya ada olahraganya juga, masyarakat, penggemar sepak bola, semua. Iya, semua elemen lah. Ya, semua elemen. Semua elemen. Pemerintah semua dukungan kan untuk di Kemenpora, Kementerian Hukum, semua DPR RI, semua. Presiden bahkan kan mensupport, habis mendukung. Jadi ini luar biasa. Karena begini, Boy. Ini kalau di blueprint itu kan di tahun 2030 untuk bisa lolos. 2030 sama 2034. Tetapi kenapa 2026? Karena momentum itu ada di sekarang. Kalau tidak punya momentum, misalnya kita ada di peringkat bawah, nggak mungkin untuk geber-geber seperti sekarang gercep, ya kita ambil naturalisasi, kita nggak lolos kok, posisi kita susah. Tapi karena posisi itu ada, momentum ini dimanfaatkan, diambil. Tapi untuk bisa mewujudkan sampai ke sana harus ada skuad yang bagus, skuad yang merata di semua lini. Kalau bisa sekarang, kenapa enggak? Iya, betul. Itu. Gitu ya, Bang? Betul. Karena kan 1 poin kita di belakang Australia. Makanya pertandingan di Sydney itu adalah pertandingan krusial yang harus kita tidak boleh kehilangan angka apapun. Paling tidak imbang. Nah, itu kan sudah dihitung oleh tim kepelatihan yang dipimpin Pat Kluivert. Draw aja udah bagus. Apalagi menang. Itu bonus luar biasa. Dan lebih terbuka. Jadi draw di sana, ambil sama Bahrain. Ini masih seputar rapat dengan teman-teman di DPR kemarin itu. Ini kan juga banyak nih usulan segala macam kan ya. Termasuk juga musisi kita ini, Ahmad Dhani. Tiba-tiba muncul dengan ide-ide yang out of the box katanya. Bung Ropan gimana? Ini menggelitik gitu loh. Karena banyak sendiri komen. Ya Ahmad Dhani yang bicara, pasti banyak yang komen. Karena dulu kita juga pernah main bola sama dia. Dan kalah dia. Kalah ya. Iya, tapi memang sulit ya. Dikatakan mungkin hanya ingin membuat sesuatu agar mencairkan situasi itu dan atau memang dia memang bicara ini dengan serius dia, tapi kan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan kalau memang mantan pemain 40 tahun ke atas yang bisa dipakai untuk bisa beristri orang Indonesia, bahkan bisa 4 lagi. Sehingga dari situ bisa lahir bibit-bibit untuk bisa dipakai di tim nasional. Iya kan? Itu kan. Tapi kalau mereka kawin dapat perempuan semua, berarti timnas putri. Anaknya misalnya kan. Anaknya atlet, tapi atlet panjat tebing. Susah juga. Jadi memang ini sulit. Apalagi dibilang Mak Dhani itu kita ambil dari Korea, dari Afrika. Kalau mereka mau, karena mereka mau dan keluar duit juga. Makanya kan Pak Erik senyum-senyum aja kan sama Taufik kemarin itu. Sulit untuk bisa mengatakan bahwa ini akan terwujud. Tapi oke lah, paling tidak sebagai musisi pun dia memberi perhatian besar untuk timnas. Itu kan hal yang positif. Tadi setuju dengan naturalisasi ini, bilang saya setuju. Tapi kan ada usulan itu yang membuat viral kan, luar biasa. Kalau mungkin usulan lain, Boy, nggak akan viral seperti itu. Kalau Dhani bicara dengan kualitasnya tapi karena gara-gara itu viral, dibahas di mana-mana tuh. Oke, nah sekarang ini prosesnya adalah perpindahan federasi ya Bung Ropan ya. Nah sekarang kalau malam ini berangkat tim kita ke Roma tadi, berarti 3 pemain itu akan ada di Roma esok malam atau gimana? Ya, ada pertandingan akhir pekan ini. Emil Audiero akan memperkuat klubnya Palermo menghadapi Sampdoria. Itu bermain di hari Sabtu. Besok hari Sabtu ini akan main ya. Kemudian 2 lagi, Joey Pelupesi akan bermain bersama Zulte Waregem di divisi 2 Belgia. Dia akan bermain di Lommel. Nah itu bermain di hari Minggu dini hari waktu Indonesia bagian barat 02.00. Nah satu lagi Dean James, Go Ahead Eagles akan bermain dengan klubnya Verdong, Nijmegen. Seru itu. Iya, hari Minggu dua-duanya bertarung itu. 20 posisinya sama ya? 20-30 kalau nggak salah waktu Indonesia bagian barat. Nah setelah itu baru mereka berangkat. Kalau mungkin Emil sudah berangkat dulu karena Sabtu main kan, bisa Minggu dia harus terbang. Karena Palermo itu kan pulau kecil Sisilia. Tahu sendiri kan, dia sama Cagliari berdekatan. Dia akan terbang itu ke Roma.
Nah, kalau yang Dean James sama Joe Pelupesi itu hari Minggu setelah selesai mereka baru bisa terbang. Karena kan mereka sore sudah selesai malam bisa terbang ada pesawat, ya udah bisa nginap di sana untuk hari Senin dia ambil sumpah lah, gitu. Nah, ahli federasi yang Boy sebutkan sana itu gampang. Ahli federasi sekarang cepat, tidak seperti yang dulu berminggu-minggu. Sekarang hitungan hari. Oh, karena pengurusannya sudah sejauh-jauh hari, Bung Roman. Iya, jadi ahli federasi itu kalau kemarin Kevin Dix terakhir itu bahkan hanya hitungan jam selesai. Hubungan bagus antara KNVB dan PSSI. Iya, bagus. Makanya sudah 2 kali. Menarik ini. Menarik. Iya kan, kalau dulu kan tunggu kan 1 minggu, 2 minggu. Ini enggak, 1 hari aja selesai. Bung Patar kayaknya juga pernah berkunjung ke KNVB ya? Pernah. Dulu iya. Waktu itu tahun 88. Coba cerita sedikit. Bagaimana Dan kita KNVB itu? KNVB itu ya federasi yang saya lihat punya aset itu cukup besar ya. Wow. Punya hotel, punya restoran, kemudian punya lapangan latihan ada sekitar 4 atau 5. Ada 4 dan 5, ya. Ada lapangan pasir, lapangan latihan sama indoor. Kemudian ada juga stadion ini untuk uji coba. Jadi memang cukup bagus fasilitas yang ada di. Pas mampir ke sana kaget juga ya. Kaget juga. Dan restoran itu kan cukup bagus juga ya untuk ada yang penggemar yang pingin bagaimana Belanda yang sejak awal, ada foto-fotonya, legend. Jadi memang jadi buat pariwisata juga sebenarnya itu. Dan cukup bagus. Oh, jadi open untuk siapa aja yang pengen makan bisa makan di restoran yang dimiliki. Jadi waktu itu timnas kita latihan di sana, uji coba di sana. Enggak, uji coba kita latihannya di Jerman. Latihan di Jerman. Ya, tapi uji coba 2 kali di Den Haag sama di campnya KNVB. Itu melawan tim Olimpiade. Olimpiade. Olimpiade Belanda. Iya, 1-0 kita kalah. Cuma 1-0. Main di kandang lawan. Iya. 1-0. Bung Patar main, Marjuki waktu itu main juga. Ada Ricky Yaakob juga. Iya. Jadi kita campnya di Jerman. Di Jerman. Ya, pelatihnya Basiska. Basri, Iswadi sama Kadir. Trio legend itu. Trio legend, mantan pemain semua tuh, top semua tuh di zaman mereka kan. Oke, kita break dulu. Bang Patar, Bung Ropan, kita akan bahas nih tentang 3 pemain ini, pengaruhnya buat timnas seperti apa dan perkiraan kira-kira pola seperti apa dengan masuknya 3 pemain baru. Tapi setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Kita langsung ke Bung Ropan. Ya. Sekarang ini yang ditunggu oleh semua orang adalah 27 pemain yang akan dipilih. Benar-benar dipilih oleh Kluivert, Pastoor, dan Daniel Lansat. Ya Bung ya? Ya. Nah ini tanggalnya kita belum tahu. Tapi dengan masuknya 3 pemain ini pengaruhnya artinya tim ini sudah lengkap. Oh iya. Sudah komplit. Mendekati 18-19 untuk pemain diaspora yang sekarang sudah resmi jadi warga negara kita. 18. Iya. Yang sudah memiliki paspor. Iya, paspor. Jadi sisanya baru pemain Liga 1 kita yang bisa dapatkan. Jadi kalau dengan adanya sekarang sebenarnya cukup untuk sebuah satu tim kan bermain. Ya walaupun memang kita masih kekurangan di lini serang kita, hanya ada Ole sekarang yang bagus di sana karena tanpa Ragnar kan akumulasi kartu kuning, tapi kedalaman kita kuat. Makanya terakhir ketika Kevin Dix cedera kemarin, terakhir memperkuat. Betul, ini Copenhagen, itu pukulan. Kabar yang kurang bagus juga nih buat kita. Betul. Dan dia dipantau oleh Patrick Kluivert untuk tersedianya dia bermain melawan. Tapi memang sulit kalau memang untuk lebih jelas kan Patar sebagai mantan pemain tahu tuh teman-teman yang pernah mengalami cedera yang sama, misalnya dengan ankle-nya, dia kan di kaki kanan Boy, apakah dia bisa bermain? Tapi kalau itu yang bisa tanya. Tanggal 20 bermain. 13 hari dari sekarang. 13 hari dari sekarang nih, Bang Patar. Dia cedera ankle. Posisinya sama dengan Bang Patar. Sama. Back kanan. Iya. Ya kita kan harus lihat juga dia cederanya separah apa itunya, ankle-nya kan. Dan menurut informasi kan dia mau di scanning dulu, apa di ronsen dulu kan. Kalau cederanya cukup parah ya saya kira ya berat untuk main di tanggal 20. Biasanya recovery itu kalaupun yang common gitu ya, ankle itu seminggu pulih, seminggu lagi recovery. Recovery seminggu, berarti 2 minggu kan. Berarti 2 minggu, nggak cukup. Nggak cukup. Jadi gitu. Karena kalau seminggu dia istirahat atau pemulihan, kan dia tidak ikut dalam tim untuk latihan. Berarti kan kondisi pasti agak turun.
beda sama yang aktif, ya kan? Yeah. Dan itu dia nanti minggu berikutnya baru dia mungkin bisa. Baru dia meningkatkan kembali kondisi fisiknya sambil menghilangkan mungkin ya trauma-trauma lah ya. Gitu. Jadi jarang sekali ya Bung Ropan ya, cedera ankle walaupun ringan atau berat dalam 2 minggu langsung bisa bermain itu agak impossible sulit ya. Artinya untuk bermain melawan Australia itu sulit menurut saya. Ya. Lawan Bahrain mungkin masih bisa. Masih bisa. Tapi tergantung dari cepat kesembuhan dia itu. Betul, cepatnya. Kalau dia di tanggal 16-17 oke kan mesti perlu istirahat dulu. Pemulihan dia. Tapi apa mungkin dia bisa bermain? Itu resiko juga. Resiko. Bagi seorang pelatih. Makanya kan pelatih Kluivert memantau untuk masuk di list 27 pemain apakah dia bisa masuk di dalam. Karena dari list yang akan masuk semua, Boy. Termasuk Ragnar Ormangun dipanggil sama Jason Hapner ikut di dalam. Di 27 itu kan masuk. Dua ini kan nggak bermain melawan Australia. Nanti bermain melawan Bahrain. Ya jadi memang menjadi masalah lagi kalau dengan Kevin Dix cedera. Dipanggil tetap tapi akan berkurang kan. Berarti cuma yang siap 24 pemain. 3 nggak ada. Yang tersedia sekarang sudah 28. Jadi kita akan 18 pemain yang ada. Tapi kalau Kevin Dix ada memang ini bagus. Sayang memang dia nggak ada. Kita butuh dia di bek kanan. Kuat kita di bek kanan. Ya. Tapi ingat Bung Ropan, waktu melawan Jepang di GBK, dia tidak bermain penuh. Dia cedera juga. Kita nggak tahu apakah cedera yang sama. Kambuhan kali ya. Iya. Gimana nih? Kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan aja cedera yang kemarin dia lawan Chelsea itu tidak begitu parah. Jadi bisa untuk tampil untuk di lawan Australia. Bahrain ya. Kemungkinan lawan Bahrain. Mungkin Bahrain. Iya. Tapi kabar terakhir, tadi pagi dia bilang dia tidak merasakan sesuatu yang parah. Betul, iya parah kan. Berarti kan di Instagram dia. Memar mungkin ya. Iya, dia bilang kita menebak-nebak memar. Kevin Dix bilang tunggu hasil scan. Hari ini mau di-scan. Makanya Kluivert tunggu itu sampai besok mau lihat bagaimana separah apa cedera dia. Kemungkinan kan mesti dilihat, dihitung. Karena tim ini sudah berangkat tanggal 16. Berangkat ke Sydney untuk persiapan apakah Kevin Dix memungkinkan untuk ikut atau dia istirahat dulu. Bung Ropan, konstelasi dari timnas nih. 3 pemain masuk dalam proses, kita katakan mereka siap. Tapi kita kehilangan Kevin Dix. Artinya lini pertahanan kita itu jelas pasti akan terasa, terutama di sektor kanan. Nah, menurut Bung Ropan, kira-kira siapa yang bisa menjadi orang kedua atau backup dari Kevin Dix? Yang bagus sekarang kan Sandy Walsh yang sudah teruji juga. Jadi dia yang tersedia benar-benar yang siap untuk bermain di posisi bek kanan. Sekarang bermain di Yokohama Marinos dan di J-League. Dia yang ada. Eliano ada bisa sebenarnya. Bisa di fix ball, dia bisa bermain. Waktu lawan Bahrain ketika dia dicoba oleh STY saat itu dia bermain di kanan. Ya di bek kanan saat itu. Tapi sekarang ya mungkin dia lebih didorong oleh Kluivert lebih ke depan. Sandy yang ada di situ. Memang kita punya Asnawi tapi kita belum tahu apakah dia dipanggil atau tidak. Tapi kalau mau ditanyakan siapa? Ya Sandy yang bisa bermain di situ. Dan pasti kalau bisa dikatakan jadi 100% jika Kevin Dix tidak tersedia lawan Australia, Sandy akan bermain. Tapi kan kita berharap semoga cepat sembuh. Ya, itu yang menjadi harapan semua orang. Dan mudah-mudahan juga nggak begitu parah juga. Nggak parah. Tiba-tiba scan dokter, dia bisa nih 1 minggu, 7 hari, 8 hari, enak kan? Itu kabar bagus bagi Kevin Dix. Tapi kalau bicara siapa pengganti Sandy dong. Jadi di belakang itu kalau bermain dengan flat Sandy. Verdong di kiri, Jai Ises dan Mes Hilgers yang ada. Bang Patar, tadi kita bicara mengenai 3 pemain, 3 pemain yang baru yang masuk, kiper dan 1 gelandang, 1 fullback. Ya kan? Dan ini semua ada di lini belakang. Sepenting itukah menurut Bang Patar Patrick ini kan karena usulan Patrick ini bukan usulan pengamat tapi usulan Patrick sendiri sebagai pelatih. Gimana Bang Patar? Saya lihat kan dari squad yang ada yang di Spurs sekarang kan semua pemain itu kan bisa main di beberapa posisi jadi sebenarnya nggak masalah. Dan itu ada susulan lagi 3 orang pemain itu kan ya pasti kan Patrick sudah mengetahui apa kebutuhan tim kira-kira kan usulan dia nih kan berarti kan diambil di posisi yang bawah berarti kan dia masih butuh di pemain-pemain yang di sektor pertahanan berarti kan itu Patrick itu udah tahu bahwa kebutuhan tim kita masih kurang
di lini belakang sama di depan. Makanya dia mengusulkan untuk mengambil pemain belakang sama yang depan, sama tengah ya. Oke. Ya. Jadi, Bung Ropan, kalau belakang sebelumnya dengan ada Kevin Dix pada waktu itu kita udah sepakat lah belakang kita ini mewah, belakang kita ini solid, ya kan? It says Hilgers, Rizky Ridho, ya kan? Ada Verdong di kiri. Nah, kira-kira komposisi ini yang terbaik menurut Bung Ropan. Kalau kita pakai 4 back. Ya. Karena kan kita berpikir nih kalau Kluivert biasanya 4-3-3 atau 4-2-3-1. 4-2-3-1 atau 4 selalu 4 ya Bung ya. Gimana? Coba dengan 4. Ya kalau bicara 4 ya. Sandy Walsh ketika Dix dan pasti di kanan. Verdong di kiri walaupun kita punya Dean James ya. Kemudian ada Izes dan Messilgers yang akan bermain. Kalau penjaga gawang kan pasti akan bermain Martin Paes. Walaupun Emil ada Emil ya. Ya. Tapi kan Emil belum pernah membela timnas. Kalau ini kan sudah teruji. Kita percaya kepada Martin Paes. Bung Ropan juga pilih Martin Paes. Saya setuju dengan Martin Paes. Ya, untuk bisa bermain. Jadi itu komposisi di belakang. Jadi kan sekarang banyak orang juga bilang, kenapa belakang kok terus? Kenapa main belakang terus? Nah, itu kan terbukti banyak pemain yang cedera di belakang kan. Kekuatan di belakang kan banyak. Jadi opsi itu dipilih. Oke, ketika Kevin Dix sekarang cedera masih ada. Habis begitu juga nanti kalau Verdong kena kuning nggak minta-minta ya, kita nggak minta-minta. Masih ada Dean James, masih ada. Di belakang juga itu ada Ridho bisa melapis. Kalau Messilgers nggak minta-minta dengan 20 dia cedera, masih ada Ridho, masih ada Jordi, bisa bermain di sana. Jadi itulah kedalamannya bagus, kita kuat. Dan ingat Verdong bisa bermain lebih ke dalam kan, bisa bermain dengan back. Sudah beberapa kali. Walaupun posisi normalnya, naturalnya dia ada di kiri. Tapi kehadiran Dean James ini ya bagus saya pikir untuk saling mengisi. Memang mengancam buat Patinama yang bisa lebih banyak duduk di sebagai bangku cadangan Arhan dengan kehadiran Dean James. Tapi kan itu bisa dirubah juga oleh Patrick Kluivert. Bisa Dean James bermain lebih ke depan, bermain sekalian 2 untuk bermain dengan pola 4-2-3-1. Verdong yang di belakang kan itu tergantung dari dia. Bang Batar, masuknya Joy ini kan sesuatu yang menarik karena dulunya kita bercita-cita Jairo, ya kan? Tapi kita nggak apa-apa, kita punya sekarang namanya Joy Pelupessy, umur 31 tahun, gelandang bertahan, ya kan, gelandang bertahan. Menurut Bang Batar, seorang gelandang, seorang pemain jangkar yang juga harus ball winner, bergerak, fisik juga kuat, dengan usia 31 tahun, gimana Bang? Ya kalau menurut saya kalau usia 31 itu ya untuk di itu sih masih masih di matang-matangnya di situ Pak, di matang-matangnya di situ. Jadi untuk di tengah itu cukup bagus. Tapi kan udah ada 2 juga sebenarnya kan, ada si Jenner sama siapa? Tom Haye. Ya mungkin menurut saya ya mungkin Patrick main yang pertama starternya mungkin yang ada pertama kali ya di Spora dulu. Mungkin yang baru-baru mungkin dia kan harus adaptasi dulu kan. Jarang mungkin dia langsung starter tuh menurut saya ya. Jarang starter. Nanti dia mungkin ya jadi pengganti setelah mungkin berapa menit. Menurut saya itu karena nanti yang pemain yang karena kan butuh adaptasi kan, chemistry pemain kan dia belum. Karena baru ketemu nanti kan tanggal 13 ya. Tanggal 16. Tapi Bang Raban dan Bung Izes waktu masuk langsung main. Martin Paes begitu langsung masuk. Verdong juga langsung main. Artinya secara karena mereka pemain pro. Jadi mereka dan sudah mengetahui skema seperti Coach Patrick. Gitu. Gimana mereka pernah lama bermain juga di Belanda sebelum mereka keluar, sebelum Jay pindah ke Venezia kan. Jadi sudah saling tahu lah. Dan pasti Patrick tahu dengan apa yang kapasitas pemain-pemain ini. Kapasitas. Dia bisa memasang. Kalau peluang di antara 3 pemain tambahan itu yang nantinya diambil Subak, siapa yang akan Joy Pelupessy saya pikir. Dia akan tampil pertama. Kalau mau dimainkan dia akan. Bung Ropan membayangkan dia berduet dengan siapa sebagai apakah double pivot, apakah 2 pemain. Kalau yang bertahan lebih ke Ivar kan. Ivar akan box to box bermain. Jadi dia sama Ivar mungkin Tom Haye yang akan mendistribusi bola, membagi bola, passing yang bagus ya. Di situ yang akan kita lihat. Tapi kalau lebih dalam, makanya saya bilang kalau dia rubah dengan 4-2-3-1, sebenarnya 4-3-3 juga. Cuma bisa modifikasi kan 4-2-3-1. Dengan 2 lebih ke dalam itu bermain double pivot. Jadi bisa Joy sama Ivar. Dengan Tom yang mengendalikan permainan di tengah kan perlu ada orang. Tapi semua kembali ke Kluivert. Dia yang lebih tahu untuk bermain dengan skema dia.
Oh, kita break lagi. Bang Patar, Bung Ropan, kita break lagi. Nanti kita bahas lagi nih mengenai komposisi timnas dan juga pasti kita mau lihat kekuatan Australia. Ya, setelah pariwara berikut ini. Yes, Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, tadi ada dua hal yang membedakan antara pendapat Bang Patar dengan Bung Ropan. Tadi Bang Patar agak ragu untuk mengatakan bahwa Joy bisa bermain terlebih dahulu, ya kan? Tapi Bung Ropan tadi mengatakan Joy bisa bermain, tapi Dan Sanders bisa menjadi starter apa enggak, Bung Ropan? Kalau ngelihat posisi dia tuh sama dengan Verdong. Eliano Reynolds tahu siapa yang pemain baru kita? Oh, Joy. Dean James, ya. Dean James. Dean James, ya. Dean James bisa bermain. Bahkan bisa bermain kalau memang Joy nggak bisa dimainkan lebih dulu. Tapi saya pikir Joy perlu karena kita nggak punya orang seperti Joy bermain kan. Jairo yang kita harapkan tadinya untuk bermain di depan dua back tengah kita. Kita butuh seorang Joy, tapi semua tergantung dari Clifford. Nah kalau Dean James bisa saja bermain di tengah. Kalau 4-3-3 kan. Oke. Jadi ada James, Verdong di kiri, di gelandang tengah itu. Jadi dia bermain agak ke kiri, kan? Dean James, Ivar sama Tom Haye. Ini dengan catatan Joy nggak main. 4-3-3 kan. Di depan ada Ole. Eliano terserah mau main dengan pemain yang lain. Marcelino juga bisa main, bisa oke lah. Struijk juga bisa main. Oke, bisa aja kan itu yang terjadi. Tapi lebih enak menjaga keseimbangan di tengah itu saya suka dengan Joy bermain, Ivar sama Tom Haye. Memang Joy seorang gelandang yang lebih bertahan, yang kuat dalam bertahan. Dean James mungkin bisa didorong lebih ke depan karena ini anak kan ngotot bermain dengan 3. Bisa Dean James bermain, Eliano dan Ole. Jadi semua 11 pemain itu diaspora semua yang sekarang sudah menjadi WNI. Ini yang kita tunggu. Wah, Bang Patar. Semua pemain yang main adalah pemain diaspora. Kan belum pernah terjadi itu. Ini sejarah. Sejarah yang ini luar biasa nih kalau semuanya. Kita butuh karena kita butuh poin kan. Tidak boleh kalah melawan Australia. Kita tanya ke Bang Patar lah sebagai pemain nasional yang jelas berdarah Indonesia. Asli Medan, anak Medan gitu kan. Ya jelas ini sejarah ya, sejarah untuk kalau 11 udah sampai sekitar 18 sampai 19 pemain. Nanti akan pengumuman sekitar 27, berarti pemain lokal kita ada 9, Pak. 9 ya kan. Nanti mungkin akan dikurangin lagi jadi 23. Berarti ya bisa-bisa nanti makin 23, 18, berarti tinggal 4 atau 5 pemain yang pemain lokal kita dari Liga 1. Liga 1. Dan itu ya agak berat. Jadi nggak mohon maaf aja, kita jadi nggak kelihatan dari hasil kompetisi gitu aja. Kan kita kan gambaran kompetisi kan timnas. Ini belum tentu loh ya. Ini kita cuma berpikir menduga-duga semua, tapi kan belum terjadi. Betul. Bisa saja seorang Rizky Ridho, seorang Egy, seorang Marcelino bisa aja jadi starting line melawan Australia. Tapi ini melawan Australia nih, di tandang nih. Ya seperti kan kita lawan Australia sekarang kan poinnya kita 6 ya, Australia 7 ya, berarti menurut saya kan dua-duanya harus menang. Harus menang dan Australia juga pasti ambil dua sisa pertandingan dia mau ambil maksimal juga kan. Karena nanti kan lawan Jepang kan masalah kan. Jepang nanti dia lawan 2 keluar, dia lawan Cina sama lawan Bahrain. Iya kan? Dan kalau dia menang nanti draw dia berarti kan udah sekitar 15 ya poinnya ya, 15. Dia lawan Arab. Lawan Arab ya, Arab sama Bahrain ya. Iya, Bahrain sudah enggak. Jadi terakhir itu Arab sama Jepang. Oh iya, Jepang. Indonesia dan Cina. Iya, betul. Dalam waktu dekat ini. Betul. Jadi dia mengambil maksimal poin di kandang. Dan Indonesia mudah-mudahan juga bisa tidak kehilangan poin ya untuk di lawan Australia. Karena nanti kan sisa 2 pertandingan kita mudah-mudahan bisa betul. Bisa ambil itu. Kita harus ambil poin sempurna ketika melawan Bahrain dan Cina. Harus. Nah, oke, Bung Ropan, bagaimana melihat peluang kita lah ya melawan Australia dengan 3 pemain baru yang baru masuk ini? Saya pikir itu kegunaan mereka digenjot, digeber habis supaya mereka bisa diambil sumpah karena untuk mengisi kedalaman skuad kita. Kedalaman skuad. Karena itu yang diharapkan menghadapi Australia. Ya, jadi sehingga kehadiran mereka itu sangat penting, Boy. Untuk bermain dengan pola apapun yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Tapi mereka memang menjaga karena kan Emil juga hadir itu untuk bisa menjaga jangan sampai Martin Bas mengalami masalah cedera atau dia sudah kena kartu kuning lawan Arab dan kartu kuning lagi lawan Bahrain
itu akan berbahaya. Kita harus menang di kandang. Itu nggak ada cerita. Itu lawan Bahrain dan Cina tuh harus ambil benar-benar. Kalau masih ingin lolos. Seandainya pun kalah melawan Australia. Ini seandainya pun kalah. Australia kan berusaha untuk mengalahkan kita. Karena itu tadi kan dia main akan di kandang. main di kandang mereka. Terlepas mereka banyak yang cedera, mereka habis itu lawan Cina, mereka akan ambil itu. Kalau kalah kita masih punya peluang, asal kita bisa menang 2 kali di kandang. Bahrain dan Cina. Untuk kita berharap ada di posisi ketiga dan posisi keempat grup C, lolos ke putaran keempat. Itu kan yang ada hitung-hitungannya. Tapi kesempatan itu sekarang dengan kehadiran 3 orang itu, Dean James, Joel Pelupesi dan Emil, diharapkan kita nggak kehilangan angka paling tidak 1 seperti yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Bahwa 1 itu sudah bagus buat kita untuk bisa memanggilkan semangat kita untuk datang menghadapi Bahrain. Jadi Bang Patar, walaupun kita punya pelatih yang memiliki naluri menyerang, seorang Patrick, seorang Pasteur, ketika melawan Australia di kandang mereka, tentunya tidak semata-mata bahwa kita akan bermain seperti yang ada di kepalanya Patrick, betul tidak? Bagaimana dengan lini pertahanan kita? Apakah main agak tinggi atau kita nunggu serangan balik dan kita counter curi gol? Saya kan pelatih itu Patrick itu mungkin udah tahu tipe-tipe pemain kita yang bisa untuk melawan Australia. Untuk dalam pertandingan nanti lawan Australia, saya kira ya mungkin strategi menurut saya strateginya kita ini dulu aja, maksudnya bisa ambil ke dalam counter atau mungkin sampai zona marking aja. Zona marking aja. Jadi kita tunggu di daerah lewat sedikit setengah 3 kita tunggu di situ. Tapi tetap kita build up dari bawah tetap karena kita punya kemampuan seperti begitu. Nanti setelah kelihatan kemungkinannya bisa setelah berjalan 15 menit atau 30 menit, nanti kan pelatih bisa lihat itu kira-kira baru bisa menggambarkan. Nanti bisa ambil di depan atau mungkin kita tetap tunggu sampai India nyerang baru kita melakukan counter attack. Bung Ropan, kalau bermain punya perkiraan. Kalau kita bermain di Jakarta itu 0-0, kita lebih banyak parkir base istilahnya. Lebih banyak bertahan, ditekan habis kan kita. Tapi sekarang kita tandang Australia butuh menang. Kita juga butuh tidak boleh kalah, paling tidak imbang lawan mereka. Saya pikir kalau Momboy bilang tadi bermain terlalu tinggi, mereka akan susah untuk bermain dengan garis pertahanan yang terlalu tinggi. Mungkin mereka akan mengontrol permainan, makanya saya bilang butuh Joy sama Ivar dan Tom di tengah yang bisa mengatur, bisa menjaga, karena mereka punya pemain seperti Jack Irvine, ada Jayden O'Neal, pemain ada Krustik, pemain bagus di tengah. Sehingga ini harus ada pertarungan yang sepadan di sini, dan saya yakin kita akan bagus bermain di tengah itu dengan pemain-pemain kita ini. Bung Ropan, kita coba melihat ke belakang kemarin ketika melawan Australia. Ya kan? Saya pikir ketika mereka habis kalah lawan Bahrain kan. Main di kandang mereka kalah. Sehingga mereka datang ke Jakarta dengan skema yang benar-benar mau mengambil harus. Dan pemain yang mereka pasang pun adalah pemain yang memang terbaik pada waktu itu. Ya kan? Kalau saya catat tuh kipernya ini Matthew Ryan. Bagus. Ya kan? Ada Cicarati. Ya kan? Ada Harry Sauter. Mereka pakai 4-4-2. Dan mereka menang di lapangan tengah. Mutlak. Dari semua aspek mereka menang. Statistik mereka menang. Betul. Jadi kita nggak ada yang ini. Tetapi kan kita paling tidak pertahanan kita menggambarkan mereka frustrasi. Penampilan bagus dari Martin Paz. Rizky Ridho oke. Kemudian pemain Jay juga main bagus. Verdong oke. Jadi artinya ini menggambarkan bahwa kita punya kekuatan yang mampu menahan mereka. Nah sekarang kan sudah dengan penambahan pemain sudah bagus-bagus. Mes sudah ada. Kan Ole sudah muncul. Kemudian kita masih punya Dean James yang bisa bermain lagi. Jadi kan sayang memang Kevin Dix cedera. Jadi saya pikir ini kekuatan kita yang pasti mereka berhitung. Mereka selalu memantau perkembangan sepak bola Indonesia kan. Tony Popovic sebagai pelatih mereka melihat perkembangan kita bagus. Bung Ropan, pemain yang cedera kebanyakan pemain belakang di Australia. Cicarati, Sauter, sama Harry Sauter, Matthew. Ini ada Cameron Burgess, pemain yang bermain di kemarin di Piala FA lawan Nottingham Forest, dia cedera. Nah ini kan pemain-pemain kunci yang bermain melawan Indonesia. Betul. Mereka tidak bisa bermain. Ini bagus buat kita. Artinya buat pemain di depan kita buat Ole yang akan main terserah. Eliano bermain di sana. Cicarati itu bermain di posisi agak back ke kanan. Back ke kanan. Di back. Fullback dia. Fullback. Ini pemain bagus, dia main di Jakarta kan? Betul. Dia cedera panjang. Mereka punya pengganti namanya Nathaniel Atkinson, usianya 25 tahun, Bung, dari Melbourne.
cukup bagus mainnya juga. Rata-rata kalau tapi Australia, ya dibandingkan dengan Sirkati, Sirkati masih lebih bagus. Betul. Tapi menarik buat kita karena mereka punya 2 palang pintu yang hilang. Ini bisa dimanfaatkan yang baik oleh Ole. Iya. Tergantung gelandang-gelandang kita mensupport mereka kan Tom Hai, Ivar dan Joy akan sana. Karena Burgess itu kuat. Sama dengan ini. Dua kan bermain di IPL. Betul. Ipswich dan Leicester kan walaupun dia dipinjamkan ke Sheffield. Tapi Harry Souther bagus, tinggi, kapten mereka. Nah, paling tidak mereka hanya akan mengandalkan asis Behic di belakang yang ada yang. Ya, dia di back kiri, Bung. Di back kiri kan. Melbourne City 17 kali capsnya di timnas. Pasti asis Behic yang bisa masuk ke dalam. Kalau 2 ini nggak ada. Jadi rame ini kalau dia nggak biasa bermain di posisi tersebut, kita bisa manfaatkan dengan baik. Ini kesempatan itu harus digunakan di Sydney buat kita. Jadi peluang itu ada. Makanya saya bilang kalau kita bisa menang 3 poin, Boy. Itu otomatis langsung bisa lolos kita. Tidak perlu terlalu pede juga melawan Bahrain. Tapi kan kemenangan 3 poin itu dapat lawan Australia nggak gampang. Bang Patar melihat kan pertandingan di Senayan, bagaimana Jack Irvine, lalu ada gelandang satu juga tuh siapa sih Keanu Bacchus, gelandang bertahan jangkar, mainnya solid sekali. Tapi Jack Irvine itu luar biasa. Gelandang kita agak sulit, Bang Patar. Waktu itu. Waktu itu. Betul. Nah, kira-kira kalau Bang Patar melihat pertarungan di lini tengah, karena ini kunci lini tengah kan. Betul. Dapurnya sebuah tim itu di lini tengah. Waktu main di Jakarta, mutlak kita memang kalah semua ya dari segala lini. Apalagi yang di tengah itu dikuasai pemain Australia. Dan kita dari awal sampai akhir pertandingan kita terlalu diketekan terus. Dan kita pun pada saat main di Jakarta banyak tidak berani bail up karena banyak terlalu direct ball karena selalu di pressing sama pemain-pemain Australia waktu itu. Jadi kita lebih banyak melakukan direct pass ke daerah pertahanan Australia. Jadi kita nggak kalah di lini depan, kalah di tengah, kalah sama di bawah. Jadi memang cukup Australia waktu di sini cukup dominan untuk menguasai. Bung Ropan, 4 gelandang mereka yang menjadi starter di Senayan itu tidak cedera, Bung. Jack Irvine, Bacchus, Craig Godwin, sama satu lagi Samuel Silvera. 4-4-nya bermain. Yang berbahaya juga yang harus dilihat adalah Craig Godwin. Ini pemainnya selalu dari sayap bagus. Dia menyusahkan pemain-pemain kita waktu itu. Craig Godwin. Jadi kalau dalam keadaan fit, dia bertarung dengan Verdong waktu itu. Rame saya pikir ini pertarungan. Tapi sekarang kan kita kuat dengan ada Verdong sama Dean James. Jadi kita akan lihat nantinya. Oke. Bung Ropan, Bang Patar, kita break lagi nih. Saya agak sedikit antusias untuk melihat Australia karena memang komplit tim ini kan. Tapi setelah pariwara berikut ini. Bung Ropan, Jack Irvine tadi karena kita singgung umur udah 32 tahun, caps paling banyak. Pernah bermain di terakhir di St. Pauli. Pernah juga main di Liga Inggris. Makanya saya bilang ya, ketika ada Irvine, enak kita kalau ada Joy. Kan dalam bertahan Joy itu akan head to head langsung sama dia. Joy akan hadapi dia sebelum bola itu datang lewat masuk ke kotak penalti kita. Ke Jai sama entah dengan Rido atau dengan Mes Hilgers. Jadi kita sudah kedatangan Joy. Biasanya kan ada Jairo di situ, wah lebih kuat lagi kan. Artinya kalau kita mampu meredam Jack Irvine, itu sudah mengurangi berapa persen dari kekuatan Australia? 20-30%, karena kan bola-bola dari dia semua. Yang ngatur Australia itu di tengah, itu dinamonya ada di Jack Irvine. Untuk dia bisa melebar ke Craig Godwin di sana, ya semua dari dia. Jadi kalau dikunci oleh Joy atau entah dengan Ivar, ya ini akan sulit buat Australia. Bang Patar, bagaimana menghadapi gelandang-gelandang yang punya mobilitas tinggi, yang punya visi bermain baik, juga shooting dari second line juga membahayakan. Karena Irvine itu buat gol dari kepala bisa. Dari tendangan kaki kiri dan kanan juga Gimana Bang Patar? Ya menurut saya pemain-pemain kita yang terdekat dengan pemain-pemain itu harus dengan bola yang pegang bola harus segera untuk memarking, menjaga dan kasih kesempatan untuk dia leluasa untuk mengumpan bola, mendribbling bola. Dia harus dapat langsung yang terdekat langsung ambil.
Ya, jadi jangan kasih dia untuk ruang-ruang yang bisa untuk leluasa untuk bisa true pass, bisa long passing, bisa wall pass. Itu pemain terdekat segera langsung untuk ke pemain yang pegang bola dan selalu diawasin terus karena dinamonya kata Bang Ropan itu ya harus tetap dalam pantauan, selalu gitu dipantau. Ya. Kira-kira tugas siapa nih kalau melihat pergerakan Jack Irvin yang ada di gelandang tengah bersama Kabus tadi, Bung Ropan? Paling enak kalau Ivar ditugaskan. Ivar, karena Ivar masih muda, bergerak bisa luasa. Ya, kalau Joy kan sudah agak ini. Jadi mungkin kemarin juga, tapi berganti-gantian ya di GBK ya. Tapi sekarang kadang-kadang Joy kan Ivar, Marcelino pun waktu itu juga mengawasi. Tapi yang lebih kuat dalam hal marking lawan ya Ivar lah. Sebagai gelandang bertahan yang bagus kan. Joy akan tahan sebagai orang di lebih dalam di depan Jai Isyas dan Mesilgars. Jadi kalau disuruh siapa yang akan lebih bagus Ivar lah. Kalau kita punya Ole, mereka punya Mitch Duch. Wah, ini juga bola-bola atasnya juga mengerikan. Bawa kepalanya botak, tapi juga pergerakannya. Gimana Bung Ropan? Selain Mitch Duch itu mereka masih punya Kusingiyengi kan, pemain bagus mereka. Iya. Dan kabarnya mereka sembuh. Dia kan cedera. Dan pasti bisa bermain. Nah, dua ini kan pemain berbahaya Australia. Kalau bisa dilihatnya. Tetapi mereka tidak akan banyak berfungsi di depan. Kalau Jack Irvine dan Godwin yang kita matikan. Karena dua ini yang menjadi motor untuk memberikan asis-asis kepada pemain-pemain depan. Godwin lebih banyak bermain dari wing ya. Flank, berarti dia akan ketemu dengan siapa nih? Bisa Verdong kan di situ. Bisa dia kalau dia bermain dari kanan. Dia bermain dari Verdong. Kalau dia bermain dia switch pindah ke kiri, Sandi akan atasi dia. Jadi bagi saya dua itu aja. Tapi melihat di GBK dia nggak bisa juga melakukan crossing berbahaya ataupun masih bisa duel baik itu Itses maupun Rizky Ridho ya. Karena itu juga dibantu dengan pertahanan kita bagus. Penampilan dari Martin Paes itu luar biasa. Berapa kali penyelamatan 4 kali yang seharusnya dua masuk tapi dia tampil bagus sekali saat itu. Nah, sekarang menjadi tantangan lagi bagi Martin Paes ketika tandang. Tapi saya masih yakin lah bahwa kita bisa mendapatkan angka sih. Mendapatkan poin. Begitu, Bung? Iya. Masih dapat poin. Poin 1 kita bisa dapat. Bisa dapat. Asalkan sepanjang babak pertama kita tidak kebobolan aja. Kita enak babak pertama. Kita buktikan di GBK kita nggak kebobolan. Jadi mereka akan stres juga, frustrasi. Ya, apalagi kalau kita bisa mencuri gol pertama. Kita unggul duluan. Wah, lebih kacau mereka bermain. Dan itu ada kesempatan itu. Ole ini apa, Bung Ropan? Spesifikasi dari dia, ada kelebihannya. Dia bermain di Utrecht dan sekarang dia bermain di Oxford. Ole ini kan punya kecepatan, visi bagus, tapi memang dia bukan nomor 9 murni. Dia nomor 10 lebih bagus bermain. Dan itu diakui juga oleh Gary Rowett, pelatih yang ada di Oxford. Bahwa dia lebih bagus ya sebagai gelandang serang. Tapi kan mau tidak mau sekarang kita nggak punya nomor 9. Ole yang akan masuk ke sana, dia bisa memerankan itu. Dia pandai untuk bisa membuka ruang lawan untuk masuk dari second line. Jadi beruntunglah kita punya Ole. Mestinya kalau ada Ragnar akan jauh lebih bagus. Iya. Jadi Ragnar bermain dari flank, dan ada Ole. Entah di kanan mau taruh Marcelino atau Eliano, tapi ini akan lebih hidup. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita bermain dengan Dean James berani, apakah ini berani bagi Kluivert memainkan Dean James lebih dorong ke depan? Bagus kan, dia punya kecepatan, masih ngotot bermain. Untuk bermain 3 depan mendukung. Bang Patar, dulu waktu zaman Bang Patar siapa spesialis bola-bola mati? Bola-bola mati waktu itu waktu di Timnas ada Heri Kiswanto. Oh iya. Heri Kiswanto. Dia punya kelebihan, punya akurasi syutingnya cukup bagus. Selain Heri Kiswanto? Termasuk saya juga ada masuk. Oh, Bang Patar. Pemain, saya pikir pemain fullback tuh banyak yang punya kemampuan ya. Roberto Carlos punya, Cafu juga punya. Sekarang juga si Dean James bagus. Dean James tuh bagus. Jadi ada 2 nih, Bung Ropan ya. Tom Hayes sama Dean. Bisa tapi Joy juga bisa mengambil tendangan bebas juga. Iya, karena tendangannya akurat. Jadi itu. Selain juga kita pikir kalau ada Kevin Dix juga kan bagus. Oh iya, spesialis penalti dan bola-bola mati, jadi lebih enak bermain. Tapi nggak apa-apa, karena kita masih punya Sandi kan, masih oke lah untuk bisa bermain. Kita bisa curi gol. Bisa. Kita bisa curi gol. Kira-kira yang Bang Patar melihat peluang kita curi gol dengan kita mengandalkan Ole. Kita nggak punya Struijk ada lah ya. Struijk ada. Tapi sekarang semua mata tertuju kepada Ole. Iya. Bagaimana, Bang? Ya, mudah-mudahan aja dia nanti starter kemudian bisa
menampilkan permainan yang baik ya untuk menunjukkan permainannya. Dia harus membuktikan. Iya, membuktikan. Kemudian itu kan tergantung dari ini juga kan, dari suplai bola dari tengah. Ya. Dari tengah maupun dari sektor kiri dan flank itu. Ya. Kalau banyak suplai yang bagus buat Ole ya kemungkinan besar bisa. Berarti suplai tengah mengandalkan Tom Haye sebagai suplai bola. Pengatur Serangan, dan juga dengan wall pass atau true pass-nya. Iya, true pass. Kalau dari flank kita mengandalkan siapa, Bung Ropan? Ya, makanya ada Verdong, Sandy Walsh kan? Yang bisa harus membantu ke sana. Iya. Ya, tapi kalau kita punya Eliano main lebih dulu kan ada Eliano juga bertugas untuk bisa crossing. Atau kalau memang secara radikal kita bermain Dean James, ya Dean James yang berfungsi untuk bisa melakukan crossing. Dan itu bagus, Dean James bagus kalau bermain dengan crossing untuk umpan-umpan kan. Sekarang itu Ole diuji di sini. Iya. Balik lagi ke lini pertahanan. Hilgers itu sebenarnya fit nggak sih Bung Ropan? Karena ya dia sekarang memang baru sembuh dari cedera dan sudah diberikan beberapa kesempatan ya untuk bisa bermain kemarin juga. Durasi mainnya sekarang dikasih kesempatan. Sekarang kemarin dia nggak main, nanti mungkin harus dijaga dengan baik karena dia juga gampang cedera kan. Bahaya juga kalau dia cedera. Ini Hilgers. Tapi kalau dalam keadaan bugar, saya pikir pemain yang bagus. Betul. Bagus untuk bisa bermain. Kita masih ingat Boy, melawan Bahrain. Ketika dia baru habis diangkat, ambil sumpah, dia kan langsung bermain. Dan bermain sama Mes kan bagus. Bahrain kesulitan, hampir menang kita bahkan. Iya. Ya kan? Kalau nggak ada dikerjain oleh Ahmed Al-Ghaf itu wasit kan. Bagus dia bermain dan dia banyak protes itu. Ketika 2-2 itu pertandingan dia protes, Sain Patinama protes. Dia bermain bagus di situ. Kelihatan sekali kelasnya kan, kelihatan. Iya, betul. Jadi ya mudah-mudahan Mes dalam keadaan baik. Iya, fit ya. Fit. Iya. Dan dia tampil bersama dengan Jai. Kalau Jai nggak usah diragukan lah, El Capitano kan. Iya. Gitu. Asal Jai jangan cedera lawan Napoli. Oh iya, betul. Iya, betul. Iya. Napoli keras, dia ketemu dengan Lukaku di sana kan. Oh, iya. Ini berat ini. Berat. Kekuatannya ada sana. Rame tuh Politano di sana. Ya, tapi saya yakin ya, Jai pemain yang bagus. Dia. Oke. Wah, kita udah 4 segmen ya. Ada 4 segmen, kita nggak terasa sebenarnya masih banyak yang mau kita korek-korek gitu, berandai-andai segala macam. Tapi oke lah, kita akhiri 1 jam pembicaraan kita di Sportcast ini. Terima kasih Bang Batar. Terima kasih Bang. Bung Ropan. Terima kasih. Kita doakan, kita support timnas kita. Kita berharap Kevin Dix tidak cedera parah, bisa bermain. Hilgers juga fit. Bahkan semua pemain bisa siap tempur. Kita itu. Support tim nasional apapun. Betul. Harus. Siapapun yang main kita harus support. Oke. Terima kasih Bung. Terima kasih Bang. Terima kasih. Kita akhiri diskusi kita malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di Sportcast minggu depan. Sampai jumpa.